Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Waratul Hasaniyah, kelas PGMIA angkatan 2022 dengan NIM 220103108, mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Muhammad Zudi Hamzah, SSMPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS Bahasa Indonesia. Yang pertama adalah wawancara wali kelas 4 SD Muhammadiyah 8 Kiai Haji Mas Mansur. Lalu yang kedua nanti ada KI dan KD. Setelah itu ada video pembelajaran. Dan yang terakhir ada tahapan-tahapan membuat video pembelajaran. Kita simak bersama-sama ya. Di SD Muhammadiyah 8 Kiai Haji Mas Mansur itu kita menggunakan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu beda dengan K13, pembelajarannya bukan tematik. Khususnya di pelajaran bahasa Indonesia dan khususnya pada pembelajaran sastra, metode yang sudah dilakukan di SD Muhammadiyah 8 diantaranya yaitu metode bermain peran pada saat anak-anak pelajaran dongeng. Kemudian metode menulis cerita pengalaman saat anak-anak materi menulis ya. Dan metode membacakan puisi secara langsung hasil karya siswa pada saat materi itu berhubungan dengan puisi. Juga mencari kalimat-kalimat yang ada di artikel yang pada pembelajaran mencari kalimat-kalimat yang sulit yang perlu menggunakan kamus bahasa Indonesia. Itu yang sementara yang sudah dilakukan di SD Muhammadiyah 8. Juga metode yang digunakan adalah metode kontekstual yang dialami sehari-hari oleh siswa-siswi SD Muhammadiyah 8. Bahan ajar yang belum pernah diajarkan, mungkin kami dikarenakan kekurangan untuk media pembelajaran, itu kami pembuatan film-film. Nah, itu kami jarang. Kami hanya langsung mencari di YouTube ya, sehingga kadangkala itu tidak sesuai dengan materi yang dipelajari karena kita kekurangannya itu untuk pembuatan film-film. Terus juga karena kami juga bukan guru yang faknya bahasa Indonesia, mungkin juga ada metode-metode kami yang kurang pas pada saat pembelajaran, karena di sini kan ada menyimak yang membutuhkan audio. Nah, itu kami juga kurang memanfaatkan ya penggunaan audio pembelajaran seperti itu. Bahan ajar yang kita butuhkan adalah bahan ajar yang menyesuaikan dengan materi yang sesuai dengan perkembangan siswa di SD Muhammadiyah 8. Karena anak SD otomatis bahan ajar itu harus yang konkret ya, karena anak SD itu masih belum bisa belajar yang abstrak. Nah, sehingga kadang kita itu medianya tidak ada, tidak sesuai. Juga karena kemampuan guru yang kurang mumpuni, sehingga anak-anak
dalam pemahamannya itu tidak bisa maksimal dalam pelajaran bahasa Indonesia. Oke, kesulitan yang kami alami satu, karena kita atau kami di sini adalah bukan guru yang faknya bahasa Indonesia, sehingga ada beberapa materi yang mungkin kita tidak bisa mengajarkan secara maksimal, itu yang pertama. Yang kedua, kadang juga itu metode pembelajaran yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan materi, sehingga anak-anak masih kesulitan dalam pembelajaran. Yang digunakan di kelas atas itu menggunakan ya berbeda-beda. Kalau waktunya pas materinya tentang poster, anak-anak itu juga belajar membuat poster. Selain itu mengamati poster-poster yang ada di sekeliling lingkungan sekolah. Kemudian otomatis menulis yang dialami sehari-hari oleh anak-anak. Kemudian juga ada mencari kosakata yang sulit. Nah, anak SD itu pemahaman bahasanya itu masih belum terlalu banyak, sehingga ada banyak kata-kata yang dijumpai anak-anak itu perlu dicari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekolah memfasilitasi kamus itu hanya satu, sehingga itu kesulitan kita saat digunakan oleh satu kelas itu otomatis rebutan ya, jadi perlu bergiliran. Nah, itu kan membutuhkan waktu yang banyak. Pendekatan pembelajaran yang dilakukan guru terhadap berbagai macam karakteristik siswa itu perlu kita perhatikan, karena setiap anak itu mempunyai kelebihan yang sendiri-sendiri dan cara belajar anak itu juga berbeda-beda. Ada anak yang belajarnya dengan kinestetik, audio, visual, dan lain-lain, sehingga kita pengajarannya pun ya, khususnya di kurikulum Merdeka ini juga menyeimbangkan pembelajaran itu dalam beberapa aspek, sehingga kita juga tidak monoton hanya ceramah, tidak monoton hanya satu metode pembelajaran di dalam satu kali pengajaran. Kita harus berbagai macam jenis metode agar anak-anak yang memiliki sifat yang karakteristiknya berbeda-beda itu menangkap pembelajaran kita. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan KI dan KD. Kompetensi intinya adalah memahami pengetahuan konsep faktual dan konseptual dengan cara mengamati, bertanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya serta lingkungan sekitar. Setelah itu ada kompetensi dasar, yaitu peserta didik dapat menyebutkan permasalahan yang dialami tokoh dalam cerita, dapat membedakan antara kalimat fakta dan kalimat opini, serta dapat menulis kembali cerita sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di sini saya mengambil bahan ajar fiksi seperti cerita dengan materi fakta dan opini dengan metode pembelajaran cut short yang diajarkan untuk anak kelas 4 semester 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan fakta dan opini. Nah, fakta di sini adalah pernyataan yang menunjukkan suatu kejadian yang benar-benar terjadi atau nyata. Sedangkan
Kalau opini adalah suatu sikap atau pendapat seseorang tentang sebuah keadaan yang pernah terjadi atau yang belum pernah terjadi. Itu namanya opini ya teman-teman. Jadi, sifat dari opini ini masih pendapat, tentang pendapat seseorang, bukan nyata. Kalau nyata itu termasuk ke fakta. Gitu ya, teman-teman. Jadi berbeda dengan kalimat fakta ya. Kalimat opini ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan kalimat fakta dapat dibuktikan kebenarannya. Lalu, kalimat opini ini ciri-cirinya berisi pendapat tentang suatu peristiwa yang terjadi. Jadi belum benar-benar terjadi ya teman-teman. Jadi masih pendapat. Oke, untuk contoh kalimat fakta dan opini bisa dilihat di belakang ini ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya lagi, kita simak video pembelajarannya yuk. Happy watching. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semangat anak-anak. Masih. Kalau ibu bilang, mana semangatmu? Ini semangatku. Oh, berarti sudah tahu ya. Jadi sekarang ibu bilang ya, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana. Ini. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, biar kita semangat, kita SPM dulu ya. Ayo berdiri semua. Ayo, hidupkan. Kanan. Sudah ya. Sekarang duduk kembali. Sekarang sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Ayo, siapa yang mau mimpin doa? Ayo. Ayo, Mas Teguh dipimpin doanya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Oke, sekarang guru di sini mau sekarang pelajaran bahasa Indonesia ya, anak-anak. Nanti buku
Guru kasih ini satu persatu ya. Nanti kalau Bu Guru jelaskan dengerin, tangannya di bangku, oke? Oke, sekarang Bu Guru mau jelaskan ya anak-anak. Dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang fakta dan opini. Ada yang tahu nggak fakta dan opini itu apa? Nggak ada yang tahu? Ya udah, sekarang Bu Guru jelaskan ya. Fakta dan opini itu, kalau fakta itu pernyataan yang menunjukkan suatu kejadian yang benar-benar terjadi. Di situ ada kan? Ya, di lembarannya masing-masing itu ada kan. Jadi fakta itu ya kejadian yang benar-benar terjadi. Intinya fakta itu nggak apa ya, bukan sekedar hanya pendapat saja. Kalau fakta ini benar-benar terjadi, nyata, nggak bercandaan, nggak pendapat dan macam-macam. Nah, sedangkan kalau opini sendiri, opini ini masih kayak dugaan atau masih pendapat sebuah keadaan yang pernah terjadi atau yang belum pernah terjadi. Jadi opini ini pendapat seseorang tentang sebuah keadaan yang pernah terjadi atau yang belum pernah terjadi. Tadi fakta kan yang nyata. Kalau opini masih pendapat. Nah, sedangkan ada ciri-ciri dari fakta sendiri itu ada bersifat objektif, ada kalau fakta itu objektif ya, bersifat objektif, lalu benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, kalau opini sendiri kebalikan dari fakta. Kalau opini itu ciri-cirinya bersifat subjektif, berisi pendapat tentang peristiwa yang terjadi dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Langsung ke contohnya aja ya. Contohnya itu, kalau kalimat fakta itu apa? Ayo dibaca. Mas Laki, dibaca contoh kalimat fakta. Nih, satu apa? Yang nomor 2 apa, Mas Fadil? Dibaca. Oksigen sangat dibutuhkan oleh manusia. Ayo Mas Fadil, nomor 3 apa dibaca? Nah, kalau kalimat dari contohnya ini bisa paham nggak kalian? Fakta itu yang benar-benar terjadi. Matahari itu terbit dari sebelah timur dan tenggelam dari sebelah barat. Kan beneran terjadi kan? Nyata gitu. Dan sedangkan kalau kalimat opini, ayo dibaca Mas Arsyad. Kalimat opini itu apa? Dibalik dulu. Kalimat opini. Rumah itu besar sekali. Nomor 2 Mbak Dila, ayo dibaca. Itu sangat Nomor 3 Mbak Dila, ayo dibaca. mawar adalah bunga paling indah. Nah, jadi dijelaskan lagi ya sama Bu Guru. Kalimat opini ini masih pendapat. Kan belum tentu semua rumah itu besar. Ada yang rumah kecil, ada yang nggak terlalu besar gitu. Terus mobil juga ada yang jalannya nggak terlalu cepat, ada yang lambat gitu. Bunga juga jenis bunga, bukan cuma jenis bunga mawar doang ya. Bunga itu banyak kan jenisnya. Jadi ini kalau kalimat opini itu masih dugaan atau pendapat, belum pasti. Kalau kalimat fakta itu nyata dan sudah terjadi, benar-benar terjadi. Oke, biar kita nggak bosan ya, guru dapat mainan. Nanti siapa yang tahu jawabannya
Boleh ke depan ya. Ayo sekarang ada yang berani maju. Ayo Mas Ilham, sini maju. Maju dong. Ayo maju dong. Nanti kalau jawabannya benar dapat hadiah loh ya. Ayo. Ayo, siapa yang mau maju? Ayo, Mbak Dia maju sini. Oh, ayo, maju. Mati. Maju dapat hadiah. Ayo, kita. Mau mengerjakan yang mana? Mana? Yang mana? Jawabannya yang mana? Tempel. Ayo, ada yang bisa lagi? Ayo, cepat. Maju yuk. Ayo, Mbak Dila, Mbak Dia. Ayo maju. Ayo, duduk, cek, dipilih. Apa ini harus pakai dari ciri-ciri kalimat kata. Nih, tempel, ayo.
Terima kasih. Oke, ini sudah ditempel ya anak-anak. Jadi bubur ulang kembali ya. Ciri-ciri kalimat fakta ada apa aja? Penampilan janji dan kalau ciri-ciri opini dan contoh kalimat fakta gimana? Contoh kalimat opini. Oke. Ada yang bisa jelasin di depan? Satu orang anak cowok, satu orang cewek. Ayo. Adil. Ayo. Ayo maju. Ya, maju. Dia nah, ayo dia maju. Asa naik maju Asa. Tapi maju ayo. Ayo jelaskan Mas Ansar. Gimana ke teman-temannya? Ada apa aja? Gimana? Ayo jelaskan. Jelaskan ke anak-anak, ke teman-temannya. Ayo. Teman-teman, ciri-ciri fakta itu ya, gimana? Teman-teman, ciri-ciri fakta itu Ada tiga. apa aja? Bersifat objektif, Terus terjadi, dan dan wajib teman-teman. Bersifat subjektif, pendapat akan peristiwa yang terjadi. Tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Terus ada juga kalimat kata oksigen sangat dibutuhkan oleh manusia. Bisa sekali. oke, minta tepuk tangan. Oke. Ada yang belum ditanyakan, ada yang belum paham. Sudah paham. Sekarang berarti kalau nggak ada yang bertanya, ibu yang bertanya ya. Ya. Ciri-ciri kalimat fakta ada apa aja Mas Teguh? Satu. Apa? Ciri-ciri dari fakta. Ayo Mas Faki apa? Ciri-ciri dari fakta. Ayo Mas Fadil. Kasih dong. Kalau kalimat ciri-ciri kalimat opini apa aja Mbak Dila? Satu. Terus apa lagi Mbak Dia? Ayo Mas Hasan, apa yang ketiga? Tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya ada apa aja Mbak Febi kalau kalimat fakta? Contohnya ya apa? Ya, Mas
buku apa lagi? Ayo, contoh kalimat kata. Tiga buku manusia. Ya. Oke, terima kasih anak-anak. Cukup sekian ya untuk hari ini. Ibu harap kalian bisa memahami apa yang materi tadi Ibu sampaikan ya anak-anak. Sekarang bukunya diberesin terlebih dahulu. Persiapan untuk pulang. Sudah. Nah. Kalau sudah, tangannya di atas bangku, ada guru. Lalu sekarang baca doa pulang. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Oke, cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.